kembali lagi bersama kita di Betri. bersama saya Feba dan Kak Kasih. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin terjadi juga di kalangan anak-anak remaja gitu ya. Apalagi dulu kalau dulu sih sering sih aku ngalamin hal kayak gini gitu ya. Tapi ada aja permasalahan ini tentang drama pertemanan. Ya. Nah, kita tahu ya kalau misalkan remaja itu lagi labil-labilnya ya Kak. Apalagi kalau soal percintaan itu. Kadang itu suatu drama itu dimulai soal percintaan Kak. Kadang wah kamu suka sama itu ya, oh, aku juga, ya aku mau miliki itu ya, gitu-gitu. Jadi banyak sekali drama soal pertemanan. Nah sekarang kita mau membahas dulu nih sebagai kita yang melakukan gitu ya, sebagai pelaku atau disebut ya pelaku ya. Sumber drama. Ya sumber dramanya. Nah terus ada pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Kenapa sih sering banget drama ini muncul? Terus gimana cara kita untuk menghadapinya? Dan yang paling penting gimana kita biar pertemanan kita itu tetap asyik tapi nggak bikin pusing ya toh. Pusing 7 keliling. Apalagi itu seru banget nih kalau masa remaja itu suka berteman lebih banyak. Yeah. Itu lebih maksudnya lebih enaknya kayak gitu, biar kita bisa berteman sama satu sama lain tanpa ada namanya drama. Nah gimana Kak, menurut Kakak gimana kita mengatasinya? Oke, ya kali ini kita bahasnya seru juga ya, tentang drama. Drama dalam pertemanan. Ya memang kita tidak bisa menghindar ya dan memungkiri bahwa dalam sebuah pertemanan itu ada aja akan muncul yang namanya drama. Betul. Ya. Entah itu kita sumber dari drama itu ataupun kita menjadi Korbannya. korban dari drama itu. Tapi seperti yang tadi Feba katakan bahwa kali ini kita akan membahas bagaimana kalau misalnya sumber drama itu berasal dari diri kita sendiri. Kita pelakunya nih gitu kan. Dan nanti untuk episode kalinya lain kali akan kita Korbannya bahas gitu ya. Jadi Oke. untuk pertama kali ini kita akan bahas tentang gimana sih kalau misalnya sumber drama itu berasal dari diri kita. Nah sebelum kita masuk di situ, kita mau ngulik dulu kenapa sih drama ini bisa muncul di dalam pertemanan kita ya. Nah yang pertama itu kita ini sebagai remaja, sebagai remaja. Kayak bukan Kakak deh. Oke, sebagai remaja tentu kita lagi seru-serunya untuk mencari jati diri kita gitu. Iya. Mencari apa yang menjadi minatnya kita, kesukaan kita. Hari ini mungkin kita suka A gitu kan. Tiba-tiba suka B Tiba-tiba ya. besoknya suka Beda B, lagi. beda lagi gitu ya. Jadi di mana kita lagi melewati yang namanya fase transisi. Iya, gitu betul. ya. Masa di mana kita bisa berubah dan kemudian prioritas kita juga bisa berubah gitu ya. Bisa tergeser ya. Mungkin dulu kita suka sama teman kita yang punya hobi yang sama, misalnya main game gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba kitanya yang malah menghindar ke teman yang lain untuk mungkin punya hobi yang lain gitu kan. Ya memang seperti tadi kata Febra lagi labil-labilnya gitu kan. Jadi pada akhirnya ketika hal itu terjadi, maka teman lamanya kita merasa kok gitu dia tinggalin aku demi teman baru gitu kan. Nah jadi pada akhirnya muncullah drama di sini. Oh mentang-mentang kamu sudah punya teman baru, kamu tinggalin aku gitu kan. Kamu udah nggak mau lagi temenan sama aku. Kamu jahat gitu. sama aku. Gitu bisa lah ya, seperti itu drama itu muncul. Itu yang pertama. Lalu yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kadang-kadang ekspektasi kita itu nggak tercapai. Kita mungkin merasa bahwa ketika kita berteman, maka teman kita itu harus selalu mengerti diri kita. Harus selalu ada ketika kita membutuhkannya. Apalagi kalau misalnya kita lagi galau-galaunya, kita lagi butuh orang untuk tempat kita curhat, buang sampahnya kita gitu kan. Tapi temannya kita ini nggak ada. Ya, nah bisa gitu ya. Ekspektasi kita terhadap teman jadi pada akhirnya jadi teman kok nggak pengertian banget sih gitu ya. Jadi muncul lah ya drama-drama lah di situ ya. Jadi atau mungkin ketika dia misalnya membuat janji terhadap kita dan kemudian pada akhirnya janji itu tidak ditepati. Ya kita kan nggak tahu apa yang menjadi penyebab dia nggak bisa menepati janjinya. Ya ada yang mungkin memang tidak secara sengaja melupakannya gitu ya. Mungkin karena dia punya masalah yang lain. Tapi karena kita terlalu merasa bahwa teman kita ini sepertinya harus selalu ada bersama dengan kita, maka muncullah drama ini gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kesalahpahaman komunikasi. Nah ini biasanya dikatakan adalah biang kerok ya, yang lebih banyak, yang Iya lebih sih, banyak muncul betul. di dalam
pertemanan gitu ya, dimana karena gara-gara komunikasi ini, kesalahpahaman di dalam komunikasi ini bisa membuat pertemanan itu jadi hancur ya, hubungan yang baik tadinya menjadi rusak gitu ya. Nah, bisa saja contoh paling gampang lah ya, di grup chat nih, misalnya kamu nulis, aduh capek banget nih hari ini ada les tambahan, terus kemudian aku jawabnya, ih lebay banget sih gitu kan. Mungkin pada saat itu kamu karena lagi hatinya capek pasti merasa baper dong. Iya, sensitif, lebih sensitif. Padahal sebenarnya aku balasnya ini lebay banget, bercanda itu dalam juga. keadaan bercanda. Tapi karena tadi kamu moodnya lagi nggak baik, lalu langsung tangkepin emosi gitu ya. Jadi kok teman nggak bisa mendukung sih, atau kamu iri ya aku ada les tambahan, bisa ya muncul seperti itu. Itu ya. Jadi kesalahpahaman di dalam komunikasi. Apalagi kan sekarang kalau untuk lewat chat itu kan bisa saja orang salah paham tentang apa yang kita ungkapkan gitu ya. Kemudian yang terakhir itu bisa juga karena pengaruh media sosial, di mana di media sosial ini adalah bisa menjadi ajang pamer ya, ajang pamer, dan kadang-kadang bisa menjadi sumber drama dalam pertemanan ya. Jadi kita bisa lebih sering membandingkan diri kita terhadap teman kita yang lain, atau salah paham hanya karena melihat story-nya ya. Mungkin temannya nulis story apa dan kemudian dia merasa, kok aku disindir sih sama dia, kan biasanya gitu kan. Betul. Bisa gitu. Jadi kita padahal mungkin sebenarnya dia tulis itu mungkin karena dia lihat sedang apa yang sedang dia rasakan sekarang ini, tapi kita yang membacanya, yang melihat story itu, kita merasa bahwa kita sedang disindir. Nah, inilah beberapa hal yang membuat ada begitu banyak drama di dalam pertemanan. Nah, sekarang seperti pertanyaan Febe tadi, lalu gimana sih Kak? Ya, kita nggak bisa menghindari itu ada. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya pertemanan kita itu menjadi awet ya, tidak membuat kita pusing dan lain sebagainya ya, kita bisa menikmati pertemanan itu. Nah, sebelumnya bagaimana kalau misalnya sumber dari drama pertemanan itu muncul karena kita? Nah, itu dia. Nah, ini harus perlu kita sadari sendiri ya. Jangan sampai kita merasa korban terus gitu ya. Itu namanya playing victim ya. Jadi bagaimana kalau misalnya sumber drama itu adalah dari kita? Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini, kita kurang peka ya, atau kita mungkin lalai ya. Terkadang kita tanpa sadar kita melakukan hal yang menyinggung perasaan orang lain gitu ya. Mungkin kita terlalu asik sama teman kita sampai lupa janji. Sehingga karena kita lupa, maka akhirnya muncullah drama itu gitu ya. Jadi kita sering lalai, kita sering merasa menganggap remeh gitu ya, sehingga orang lain pun merasa rugi akan diri kita gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perkataan dan tindakan kita yang tidak kita sadari itu menyakiti orang lain. Kan bisa saja mungkin kamu hanya bermaksud untuk bercanda, tetapi tidak menyaring, memfilter apa yang kamu katakan. Nah, itu bisa menyakiti teman kita, dan itulah yang membuat drama di dalam pertemanan yang pada akhirnya bisa jambak-jambakan gitu kan, bisa bertengkar, dan pada akhirnya sudah pertemanan itu akhirnya hancur ya. Kemudian yang ketiga adalah terlalu dominan atau ingin selalu diikuti. Ini nih ya, saya dulu punya teman gitu, waduh pokoknya kita kalau kemana-kemana harus selalu ngikut dia, kita mau ngapain itu harus selalu ngikut dia, pokoknya dia terlalu dominan, sehingga kita terasa apaan sih, kok kayak siapa juga yang milih dia jadi pemimpin kita, milih dia jadi leadernya kita gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Muncullah drama di sini karena kita pengennya diikutin terus maunya kita maunya lebih dominan terhadap teman kita, sehingga pada akhirnya teman-teman juga kayak merasa ngapain sih berteman dengan orang yang dominan seperti ini gitu kan, tidak memberikan kesempatan kepada teman yang lain juga untuk menyatakan apa yang dia inginkan gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir itu bisa saja kita kurang terbuka dan juga tidak jujur di dalam pertemanan itu juga ya. Jadi tanpa kita sadari hal-hal itu bisa muncul dalam pertemanan, dan itu adalah bersumber dari diri kita. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengatasi drama pertemanan itu? Yang pertama adalah bahwa komunikasi itu adalah kunci utama di dalam hubungan kita ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, maka yang pertama kita lakukan adalah berani untuk menyatakan kesalahan kita, dan berani juga untuk meminta maaf kepada teman-teman ya, itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa belajar untuk melihat orang lain, perspektif orang lain. Kita harus belajar untuk memposisikan diri kita terhadap orang lain. Kalau misalnya orang lain lebih dominan terhadap kita, apakah kita senang atau tidak? Gitu kan?
Kalau misalnya kita tidak senang, itu artinya orang lain pun merasa seperti itu, tidak mau diatur-atur semaunya kita sendiri. Lalu kemudian kita juga harus bisa menerima perbedaan dan perubahan orang lain. Orang berubah itu normal gitu ya. Kalau mungkin hari ini dia tidak suka ini, dia suka yang lain, ya udah terima itu. Jangan memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Jadi kalau kita sudah sadar hal-hal seperti itu ya, maka kita harus bisa memulai nih mengubah diri kita. Jangan sampai ya yang membuat pertemanan itu hancur adalah gara-gara kita sendiri ya, karena pertemanan itu ibarat perjalanan ya, kadang bisa mulus, bisa berliku-liku ya, frekuensi gitu tapi kadang juga berliku-liku seperti kata Febe ya, ada aja masalah. Tapi bagaimana kita sama-sama bisa menyadari diri supaya kita tidak menjadi pelaku atau sumber dari drama itu sendiri dalam pertemanan kita. Saya pikir itu sih Febe ya. Jadi seperti yang firman Tuhan katakan juga di dalam Efesus, bisa minta tolong bacakan di Filipi atau Filipi ya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Iya, itu ya, jangan sampai kita mencari kepentingan diri kita sendiri di dalam pertemanan. Kita maunya dipuji-puji sendiri ya, yang lainnya jangan gitu ya. Jadi firman Tuhan katakan kita harus lebih mengutamakan orang lain dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Saya pikir itu untuk kali ini. Luar biasa ya, seru juga ya untuk pembahasan pertemanan ini. Dan drama itu sebenarnya wajar banget ya. Wajar. Dan itu proses juga untuk belajar kita ke depannya, biar aku tahu ini kesalahanku di mana, ini aku mau minta maaf sama orangnya, itu nggak apa-apa, namanya proses belajar. Tapi ya jangan kelamaan nanti juga jadi orang yang seenaknya sendiri, itu juga nggak baik. Oke, terima kasih Kakak Kasih sudah menjelaskan luar biasa, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Bye.